Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irma Nur Fadila dari PGSD 4D. Di sini saya akan membahas tentang Konstitusi Indonesia, atau lebih tepatnya yaitu perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebelumnya, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang bagaimana pemerintahan diatur atau dijalankan. Fungsi dari konstitusi yaitu sebagai landasan konstitusionalisme atau landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, serta konvensi. Kemudian konstitusi dalam artian yang sempit meliputi undang-undang dasar. Tujuan dari konstitusi ya menurut Utomo ada dua, yaitu yang pertama memberikan batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik, yang kedua yaitu membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta memberikan batasan-batasan kekuasaan bagi penguasa. Perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 17 Desember 1949, pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini pertama kali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh PPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua yaitu periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada masa ini terjadi konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda, yang menghasilkan 3 persetujuan. Yang pertama yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, yang kedua menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, yang ketiga yaitu didirikannya Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Kemudian yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau UUD-S 1950. Pada masa ini konstitusi RIS tidak berumur panjang karena tidak berakar dari kehendak masyarakat dan juga bukan kehendak politik rakyat, melainkan dari Belanda maupun PBB. Kemudian yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999, pada masa berlakunya UUD 1945. Pada masa ini UUD 1945 diperlakukan kembali dengan dasar dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, karena pada masa ini negara dalam keadaan bahaya sehingga Presiden dan Panglima tertinggi Angkatan Perang mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. Pada masa ini berlaku pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam berlakunya perubahan ini, MPR menetapkan 5 kesepakatan, antara lain yang pertama tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian tetap mempertahankan NKRI, terus yang ketiga mempertegas sistem pemerintahan presidensial, yang keempat memperjelas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Kemudian yang kelima, melakukan perubahan dengan cara
dan Edendum. Kemudian yang ke-6 yaitu periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang, pada masa berlakunya Undang-Undang 1945 setelah mengalami perubahan 4 kali. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia yang fundamental untuk mengantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Sebab-sebab terjadinya perubahan konstitusi yang pertama yaitu pada masa itu Undang-Undang 1945 sudah tidak lagi tepat untuk masa berlaku selanjutnya, sehingga perlu adanya peninjauan kembali atau perubahan. Yang kedua yaitu karena faktor eksternal, negara asing yang khususnya negara Belanda yang mempropaganda agar Indonesia tidak membentuk negara Republik Indonesia tetapi membentuk negara serikat. Demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.